Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang sama-sama kita hormati yaitu yang terhormat Bapak Ustadz Kyai Haji Mabrusa MPD, yang insyaallah beliaulah nanti akan menyampaikan ceramah agama pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah juga kita akan banyak mengambil ilmu dari beliau dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al Munawwarah Pertadas, yang dalam kesempatan ini akan diwakilkan oleh Ustadz Maltano SPD beserta dengan jajarannya. Dan sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang besar tidak disebutkan gelarnya, yang kecil tidak disebutkan namanya. Semoga kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Allah ampunkan dosa kita, Allah murahkan rezeki kita, dan insya Allah nantinya Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini, bertepatan pada hari Selasa 24 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Allah masih melimpahkan begitu besar nikmat kepada kita. Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah, mudah bagi kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Mushola Al Munawwarah Pertadas yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya kata Rasul, salawat yang kau ucapkan akan dibawa malaikat ke makamku. Lalu para sahabat bertanya, kaifa sholatuna ma'rudatun alayka wa qad arinta? Bagaimana mungkin ya Rasulullah kalau itu dibawa ke makammu dan engkau telah meninggal dunia? Inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sungguhnya Allah mengharamkan jasad tubuh para nabi dan rasul dimakan jasad tanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana insan yang beriman dan bertakwa dengan harapan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar? Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bapak hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Anissa Maghfirah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan puisi tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Ananda Al-Farizi. Kepada beliau kami persilakan. Mantap ini ya tadi. Tegak duduk. Duduk. Duduk tegak, Pi. Duduk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah teladanku oleh Alfiano Farazi. Ya Muhammad, ya Muhammad, kala itu semesta bersuka, cahaya bersinar terangi alam. Sambut kelahiranmu, wahai sang pilihan, sang pembawa risalah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Mulianya akhlakmu ya Rasulullah, cermin keindahan Al-Quran yang agung. Luhurnya pekertimu ya Habiballah, berhias sabar dan syukur. Kau tuntun umatmu dari jalan jahiliyah
gemilang cahaya iman. Menyeru ajaran tauhid yang jernih, menuntun kami berbakti pada Allah yang maha tinggi. Jalan kami terang sudah, gelap pun hilang berganti cahaya. Kasih sayangmu ya Rasulullah, bagai cahaya di atas cahaya. Jujur dan santunmu berucap, lemah lembutmu bersikap, begitu amanah, adil dan dapat dipercaya. Sederhana dan zuhud pilihan hidupmu, dermawanmu menawan, cerdas dan kehati-hatianmu memikat, tablik dan fatanamu melekat. Wariskan Al-Quran dan sunnahmu untuk umat. Ya Nabi Allah, beranimu membakar semangat juang kami. Sigap langkahmu, tangkas gerakmu, memimpin perjuangan, menegakkan kalimah Allah. Sungguh keteladanmu mencapai puncak tertinggi, begitu sempurna pesona akhlak teladan. Penyejuk jiwa dan pikiran, bagai mata air yang menyejukkan jiwa. Wahai Habibullah, engkaulah pecinta sejati yang tulus mencintai kami umatmu. Bahkan jauh sebelum lahirnya kami berkorban jiwa dan raga hingga di penghujung nyawa. Begitu bimbang memikirkan nasib kami, serumu ummati, ummati, ummati. Apakah kami bisa menerima syafaatmu ya Rasulullah, meminum air dari telagamu? Semoga kami bisa meneladani akhlak mulia, berupaya menjadi umatmu yang taat, wahai pemberi syafaat. Terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Alangkah beruntungnya diri ini jika dapat bertemu denganmu ya Rasulullah. Teladan kami rindu padamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Pak Regi membacakan puisi yang luar biasa tentang Rasulullah SAW. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita dengarkan kata sambutan melalui BKM Musola Munawar Pertadas yang insya Allah dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Maulana SPD. Kepada beliau kami persilakan. Izin pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rejang Obong, kota bermartabat. Bapak Ibu jamaah Pertadas rajin mengaji. Kalau salam dijawab kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru semangat Bu. Iya, sudah minum bandrek dengan kue. Harus semangat. Walaupun hari hujan ya, budaya ya, harus semangat. Karena kata Rabbi ihris ala ma yaqum. Semangatlah kalian. Ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammad qaidil mu'minina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan penceramah kita ataupun yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Kiai Haji Dr. Mabrursah. Selamat datang Ustaz di musola kami ini, musola Perkadas, Persatuan Tanah Datar dan sekitarnya. Jadi Tanah Datar ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, dan musola ini telah berdiri sejak Februari 1965. Jadi sudah berapa tuh Bu? Udah lama kan? Nah, lumayan lama betul ini. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di musola Al Munawwarah Perkadas ini dalam rangka tentu saja peringatan Hari Besar Islam. Di malam hari ini saya mewakili dari Ketua Perkadas, yaitu Bapak Profesor Dr. Hendra Harmi. Beliau tidak bisa hadir bersama kita karena ada agenda penting ke Sumatera Selatan. Jadi kami mewakili atas nama Ketua pertama sekali mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Kiai Haji Dr. Mabrursah yang telah bersedia hadir bersama kita. Dan Bapak Ibu berbahagia, kenapa kami dari pengurus memulai acara sudah maghrib. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena waktu kita ini kami tidak ingin terlalu malam. Jadi setelah maghrib kita mulai, kemudian nanti azan isya, kita sholat isya dulu Bu. Nah kalau nanti belum bisa materi lanjut lagi sudah isya. Paling lambat 8:30 selesai. Karena Pak Kiai kita ini beliau mengajar di Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Bu, beliau juga ada agenda juga mengajar di sana. Jadi 8:30 selesai, nanti kita ada istirahat. Nampaknya ada konsumsi nanti ya. Mudah-mudahan bisa nanti kita sama-sama menikmatinya. Baik Ibu hadirin rahimakumullah. Tentu tadi sudah disampaikan ya, dari puisi ada santri kita di TPQ. Jadi betul-betul Rasulullah SAW itu ya hendaknya kita bersama-sama untuk membangun kepribadian kita ini mencontoh Rasulullah ya. Amanah, sidik, tabligh ya, fatonah ya. Kemudian beliau ya, dalam saat tadi saya coba sebelum sini tadi membaca, ternyata ada kisah hadirin sekalian, nanti bisa disampaikan oleh Pak Kiai kita. Suatu ketika dalam perjalanan, Khalifah Umar bin Khattab yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau aku cintai dan aku lebih mencintai engkau ya Rasulullah. Ya. Intinya dalam sekalian, apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar itu kemudian dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Wahai Umar, sesungguhnya engkau semestinya harus lebih mencintaiku daripada dirimu sendiri. Akhirnya direvisi oleh Umar, Khalifah Umar. Kalau begitu ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Jadi hadis sahih Imam Bukhari ya. Artinya hadis sekalian, ya, kecintaan kita kepada Rasulullah itu harus melebihi dari kecintaan diri kita kepada diri kita sendiri. Ya. Walaupun ya kita ya tidak lagi berjumpa dengan Rasulullah karena beliau telah wafat. Ya. Tapi ya, dari hadis yang kita baca dari penjelasan para ulama ya, bahwa tadi disampaikan dalam puisi tadi Rasulullah SAW itu mengingat kita ummati ya, dan beliau memang sangat menginginkan keselamatan kita ini umatnya nih, apalagi umat akhir zaman ini ya. Oleh karenanya nanti mari kita simak dan kita dengarkan dengan seksama apa yang diuraikan oleh pemateri kita atau penceramah kita. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan menjadi satu spirit motivasi kepada kita sehingga kita benar-benar bisa menjadikan Rasulullah SAW itu ya dan menjadi teladan contoh
kemudian mewarnai dalam ya kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah hari ini kita ngeri Pak Ibu sekalian ya, begitu banyak ya krisis keteladanan di bangsa dan negeri kita ini. Ya, oleh karenanya tentu ya Rasulullah SAW itu figur ya. Kalau bahasa baratnya itu the best example. Nah, itu Bu, ya. Terbaik. Tidak ada ya yang kemudian harus kita tiru, contoh, kita belani bagaimana tadi yang disampaikan dalam ayat yang dibaca tadi ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baik Bu hadirin jamaah sekalian, jadi mudah-mudahan ya acara ini memberikan satu stimulus dan semangat bagi kita semuanya membangun kepribadian diri kita, konteks pribadi, keluarga dan tentu saja persatuan ini, dan juga ya, di lingkungan kita ini, masyarakat kita ini betul-betul hadirnya sosok manusia-manusia yang kemudian bisa meneladani ya sikap-sikap keteladanan yang telah Rasulullah SAW ya berikan contoh dalam kehidupan beliau, dan itu bisa kita baca dalam Sirah Nabawiyah Ar-Rafiq Al-Maktum, banyak bukunya, dan ini perlu ya, karena kalau ini jemaah sekalian momentum seperti ini hanya ya momentum istilahnya tidak rutin, tapi kalau kita ingin betul-betul tahu bagaimana sejarah Rasulullah SAW dalam biografi hidupnya, harus kita baca, yang itu banyak ditulis oleh para ulama. Sirah Nabawiyah, ya, Ar-Rafiq Al-Maktum tentang kehidupan Rasulullah SAW dan keluarganya ketika dia memimpin umat, termasuk ketika Rasulullah SAW jadi akhir kehidupannya. Itu perlu kita baca dan kita ketahui bentuk dari kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin jemaah sekalian, tidak panjang mukadimah yang disampaikan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Kiai Haji Dr. Mafrusyah yang berkenan hadir, kemudian kepada Bapak Ibu semuanya jamaah sekalian, mudah-mudahan acara kita ini benar-benar bisa memberikan spirit dan semangat kita untuk kemudian meneladani Rasulullah. Jadi jangan sekedar formalitas aja barang, tapi betul-betul lepas ini kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan Rasulullah teladan yang kemudian ya bisa kita terapkan dalam aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu minkum fastabil khairat, nasrullah alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz mantan SPD dalam memberikan sambutan. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu ceramah agama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Mafrusyah MPD. Sebelum itu Ustadz, kami sampaikan kalau nanti waktu menunjukkan waktu isya maka kita rehat sejenak, melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian kita lanjutkan kembali. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Mafrusyah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pengurus BKM Musalla Al-Munawwarah Pertadas yang kami hormati, sahabat kami Al-Ustadz Maltano SPD yang kami muliakan, akhirnya Ustadz Rio Marco MPDI yang kami hormati, para bapak ibu semuanya, jamaah keluarga besar Pertadas wilayah Rejang Lebong yang saya hormati, yang saya muliakan, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir, bertemu, bermuajahah, bermujalasah di Musalla Al-Munawwarah Pertadas dalam rangka zikri Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada beliau Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya, yang dengan ajaran dan petunjuknya Rasulullah sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini kita masih memeluk dinul Islam, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali tausiah malam ini, izinkan saya membaca 2 buah pantun. Boleh ya? Boleh. Biar tidak tegang. Pergi bertandang ke rumah sahabat, saling menyapa penuh mesra. Cahaya Nabi membawa selamat, Musalla Al-Munawwarah Pertadas penuh cinta. Ibu-ibu bilang cakep dong ya. Satu lagi. Mentari pagi sinarnya cerah, menyinari bumi penuh cahaya. Cinta Nabi membawa berkah, mari ikuti sunnahnya sepanjang masa. Para bapak ibu yang kami hormati, kita akan memulai kegiatan peringatan Maulid Nabi yang kita laksanakan pada malam hari ini di Musalla Pertadas Curug adalah sebuah ungkapan kegembiraan, ungkapan kebahagiaan akan lahirnya manusia yang menyelamatkan seluruh alam, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Buka Al-Quran surah Yunus 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan fadlnya Allah, baik itu karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Quran, dan nikmat-nikmat yang lain. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Bapak Ibu, para ulama memberikan penjelasan, yang dimaksud dengan rahmatnya Allah adalah junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dengan fadlnya Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu,
hendaklah kalian bergembira. Maka malam ini jangan susah, kita harus senang karena memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil pertama dari kegiatan Maulidul Rasul. Yang kedua, para bapak ibu yang kami hormati, ada satu riwayat dalam kitab Sahih Bukhari bahwa ada seorang tokoh namanya Abu Lahab. Siapa namanya ibu? Abu Lahab. Abu Lahab itu dalam surah Al-Lahab sudah jelas masuk neraka. Mari kita baca suratnya ya, surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa yasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Clear di situ. Jelas ayatnya, informasinya Abu Lahab masuk neraka. Tetapi ada keterangan dalam kitab hadis bahwa setiap hari Senin Abu Lahab itu ibu-ibu tidak disiksa di neraka. Setiap apa? Hari Senin. Maka Abu Lahab bertanya kepada malaikat yang menyiksanya itu, "Ngapa tiap hari Senin kok tidak disiksa?" Maka malaikat jawab, "Tidakkah kau ingat Abu Lahab, ketika dulu terdengar kabar berita bahwa saudaramu Aminah, ibunya Nabi, Aminah berarti istrinya Abdullah, melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan, bercahaya, wajahnya menyinari seluruh anak." Maka Abu Lahab mendapatkan info ini, "Wahai Tuan Abu Lahab, Aminah telah melahirkan putra diberi nama Ahmad." Abu Lahab senang dan mengatakan kepada budaknya itu namanya Suwaibah, "Wahai Suwaibah, kalaulah benar apa yang kau katakan itu, maka mulai hari ini, mulai saat ini, kau jadi orang yang merdeka, tidak lagi jadi budak." Maka Abu Lahab saja hanya satu kali sepanjang hidupnya senang dengan maulid Nabi, tidak disiksa tiap hari Senin. Maka Al-Hafidh Ibnu Nasruddin menulis syair begini, "Idza kana hadza kafiran ja'a damuhu wa tabayyadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnin daiman yukhaffafu anhu lisururi li ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada." Apa artinya itu? Jika Abu Lahab yang kafir saja mendapatkan keringanan siksa karena gembira dengan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Senin, yukhaffafu anhu lisururi li Ahmad ata annahu fi yaumil isnin daiman, setiap hari Senin diringankan. Terus fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhada. Terus bagaimana pendapat kalian dengan orang Islam yang setiap tahun dia senang ketika datang bulan Rabiul Awal, dia peringati maulid Nabi seperti warga Pertadas, dan mati ia dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan tauhid. Maknanya Bapak Ibu yang memperingati maulid Nabi dengan dalil ini insyaallah akan diakui sebagai umatnya Rasulullah dan nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal
dalil. Yang ketiga, ya kalau nggak disampaikan dalil nggak berdalil. Ibu-ibu, Nabi Muhammad pernah ditanya, Su'ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an shaumul Isnin. Beliau pernah ditanya tentang puasa sunnah hari Senin. Maka jawaban Nabi